了！休要放肆！那我也要好好修。 Halo guys, welcome back to Kobe Movie. Dan seperti biasa guys ya, hari Sabtu hari kesukaan kalian nih. 3 Tonghua rilis sekaligus. Satunya Abang Oyen di channel The Stories, mantap kan? Oke, mari kita lanjutkan Lord Ling Feng dulu ya. Nah, di part hari Sabtu cerah ini kita semua bakal melihat Ling Feng bakal terus mengumpulkan cairan penyembuh untuk memulihkan kekuatan. Bakal banyak sekali hal yang terjadi di sini. Salah satu anak buahnya Ye Wuxiang itu beraksi lagi guys. Wah, perang besar menanti di part ini. Sampai-sampai si klan banteng itu terkena imbasnya. Mereka bakal terjadi perang besar melawan para musuh. Kira-kira apa yang terjadi kepada klan mereka ya? Dan kalian mesti ingat, di minggu depan kita bakalan tamat untuk Tonghua ini guys, buat season 3-nya. Untuk masalah lanjut atau tidak, kita masih belum mendapatkan info lebih lanjut. Nah, kalau berdasarkan part kemarin, Ling Feng akhirnya ditemui oleh sosok Dewi Lo Shui yang sangat cantik dan baik. Dia mengajak Ling Feng kerjasama untuk menjebak para musuh, yaitu Ye Wuxiang. Masalahnya udah 2 harta nih, klan Loshan yang dicuri oleh pihak musuh. Kemarin dicuri lagi 1, yaitu jembatan untuk menyeberangi ke tempat api penyucian. Ketika Ling Feng dan Dewi Lo Shui melacaknya lebih jauh, ternyata mereka sampai ke ngarai kematian. Wah, tempat apa itu guys? Dengarnya sih cukup seram ya. So, maka dari itu kita pun masuk ke intro guys ya. Anak buah Wuxiang berada di jurang kematian. Karena Ling Feng masih dianggap newbie di tempat ini, tentu dia tidak tahu tempat macam apakah itu. Dijelaskan juga, ngarai kematian merupakan tempat yang sangat berbahaya, penuh dengan kegelapan dan kematian di dalamnya. Bahkan praktisi di ranah Dewa Abadi enggak berani masuk. Untuk sekarang, mereka harus terus memantau bawahannya Wuxiang ini. Yang pasti Dewi Lo Shui meminta bantuan Ling Feng untuk bertarung nanti karena kekuatannya diakui luar biasa. Tentu saja. Tapi untuk sekarang, Ling Feng harus memulihkan serta meningkatkan kekuatannya dulu. Dewi Lo Shui sebenarnya tahu guys. Di dalam diri Ling Feng terdapat segel yang melemahkan kekuatannya. Yes, itu merupakan segel dari sang kehendak dunia. Dewi Lo Shui memiliki solusi yang bagus untuk mengatasi masalah tersebut. Kebetulan dunia kecil mereka ini memiliki praktisi-praktisi kuat di masa lalu yang menjaga dunia ini untuk tetap berjalan. Kalau Ling Feng bisa mempraktekkan cara mereka atau mengambil kekuatan mereka, maka pasti kekuatannya bisa meningkat drastis. Ling Feng tahu harganya pasti mahal guys. Nggak mungkin dong dikasih gratis begitu aja. Dia pun diberikan sebuah kertas yang berisikan kontrak. Kontraknya bertuliskan ketika Ling Feng mencapai puncak nanti, dia harus membantu melindungi warga dunia mereka. Ya tentu kalau demi kebaikan Ling Feng tidak masalah. Segera dia tanda tangani kontrak itu, lalu dirinya pun dibawa ke Tanah Suci. Mantap. 事不宜迟，马上去。只要贵族不为祸苍生， 他日登临世界之巅。 Nah, disinilah tempat yang bisa membantu Ling Feng melepaskan segel yang melemahkan kekuatannya guys. Karena tempat ini merupakan sumber kekuatan asli dari planet ini. Namanya aja Tanah Suci guys. Tapi bisakah Ling Feng mencapai ranah abadi sejati? Yaitu tergantung kepada dia lagi. Dewi Lo Shui memperingatkan kalau Ling Feng bisa membuktikan keabadian sejati di dunia mereka, ini pasti dia bakal diserang oleh dunia luar. Tidak masalah. Yang penting dia harus mencapai karana abadi sejati dulu. Yang dimana itu setara dengan Trugat guys. Kalau di dunia luar, kata senior naga langit. Nah, sebenarnya kan kita ingat, Ling Feng memiliki energi kekuatan dari dunianya. Jikalau dia bisa menggabungkan energi dari dunia ini, maka otomatis ada 2 energi yang saling menyatu tuh. Dan kalau berhasil, maka otomatis kekuatan dia bisa jauh melampaui Trugat guys yang sesungguhnya. Dewi Lo Shui
juga memberikan dia beberapa obat surgawi agar bisa mempercepat dan memulihkan kekuatannya Ling Feng. Waktunya sudah tiba dan Ling Feng disuruh mencoba pemulihan dan penguatan di tempat ini. Tiba-tiba muncullah sang senior naga langit yang menghisap semua ramuan yang ada di sana. Auto kagetlah sang Dewi Lo Shu, ya kan? Ternyata selama ini naga petir legendaris bersembunyi di belakang Ling Feng. Naga petir yang terkenal sebagai sang makhluk legendaris. Ling Feng mempercepat penyerapannya dengan mutiara penciptaan dunia dan proses pun dimulai. Dewi Lo Shui semakin kaget ternyata Ling Feng menyimpan begitu banyak rahasia di balik tubuhnya. 秘密真多呀，竟然是先天至宝。 Ling Feng pun masuk ke alam bawah sadarnya, guys. Tanah suci di sana dan melihat gerbang yang begitu besar. Itu pertanda kalau kekuatan suci di sini begitu luar biasa. Merasa cukup percaya kepada Ling Feng, Dewi Lo Shui pun meninggalkannya. Nah, disinilah Ling Feng beraksi dengan si naga petir. Naga petir menjelaskan, kekuatan-kekuatan yang ada di sini itu sebenarnya kekuatan praktisi kuat di masa lalu yang diambil dari dunia kecil alam spiritual. 造化玉帝果然 Makanya kalau kalian lihat itu, guys, ada bulat-bulatan warna-warni, ada warna merah, warna biru, dan warna-warna lainnya. Itu merupakan kekuatan energi milik praktisi terdahulu. Gak heran Ling Feng merasakan kekuatannya sangat luar biasa di sini. Ling Feng disuruh menghisap semua kekuatannya untuk membersihkan diri dan menerobos dengan cepat. Segera dihisap semua energi menggunakan teknik penelan besar-besaran, guys. Dan dalam sekejap, dia pun mencapai kerana Void God. Mantap. Dengan dia berada di tempat ini, maka segel penekan ranahnya pun dilemahkan. Dan dia bisa lebih cepat menerobos. 脉上血。 Sementara di sisi lain, bawahannya Wushuang berhasil memurnikan harta yang dia dapatkan. Waktunya untuk melanjutkan proses selanjutnya. Yang ternyata dia memulai perang dengan klan Banteng, guys. Waduh. 终于炼化成 Pelindung klan Banteng diserang bertubi-tubi sampai hancur lebur, mementalkan para penjaga yang ada di sana. Ketua klan mau tidak mau harus turun tangan untuk berperang, guys. Dan tidak lama dari itu, muncullah bawahannya Wushuang. Sialnya ranah dia sudah mencapai kerana abadi surgawi. Ini setara dengan Heavenly God. Bahaya ini mah, guys. Ketika ketua klan ingin memanggil leluhurnya, dia pun langsung diserang dan dihentikan. Belum selesai, bawahannya Wushuang meniup harta serulingnya, memanggil lebih banyak pasukan dari portal teleportasi. Di sisi lain, membuat pasukan Banteng itu pusing kelengan, tidak bisa bergerak. Tapi nggak lama dari itu, muncullah leluhur Banteng yang bernama Niu Pi. Dia sudah mencapai kerana abadi surgawi tingkat 2. Niu Pi bisa menghalau serangan-serangan dari sang musuh, namun belum selesai. Rantai kegelapan dilancarkan dan berhasil mengikat tubuh dharmanya Niu Pi. Wah, leluhurnya pun gak cukup kuat, guys. Mungkin dia harus menggunakan hartanya nih. 休要放肆！ Sementara itu, tetua klan memohon bantuan kepada prajurit leluhur untuk membuka gerbang di sana. Karena dia yakin kekuatan leluhur Niu Pi gak bakal cukup. Sehingga dia datang untuk mengambil harta milik leluhur mereka. Prajurit yang bernama Niu Wei ini ranahnya sudah satu tingkat lebih tinggi daripada leluhur Niu Pi. Dia pun menyuruh si tetua untuk masuk mencoba mengambil hartanya. Ternyata di dalam terdapat harta kipas besi hitam. Tingkatnya sangat tinggi. Karena tingkatnya tinggi, otomatis bisa ngomong. Si harta mengatakan tetua ini tidak layak mengambil dia karena ranahnya masih terlalu rendah. Mimin cukup curiga sama tetua ini yang mungkin jahat, guys. Dan benar aja. Ternyata selama ini dia sudah menyembunyikan ranahnya.
Dan aslinya itu sudah mencapai karena abadi surgawi atau setara heavenly god guys. Segera dia mengeluarkan rantai-rantai untuk mengambil harta kipas hitam. 为我所用。 Ternyata benar kata Mimin, dia adalah pengkhianat di klan Banteng. Bencana ini mah guys, kerjaan Ling Feng jadi makin banyak nih. Musuhnya banyak banget. Kita berpindah lagi kepada Ling Feng. Dia tinggal satu langkah lagi untuk mencapai ke Trugat. Aduh, tanggung banget. Untuk sekarang dia akan memadatkan hukum abadi. Segera dikeluarkan anaknya Lin bersama dengan lain guys. Lin berjanji kepada sang ayah akan berlatih dengan keras supaya bisa melindungi semua orang. Lin Feng beralasan dia belum bisa menyelamatkan Feng karena harus meningkatkan kekuatan dulu. Jadi rencananya Lin Feng mengeluarkan mereka di sini supaya mereka bisa menyerap kekuatan yang sangat suci di sini guys. Dan tentu demi memperkuat diri. Nah, tujuan utama sekarang Ling Feng adalah mempelajari hukum api. Dulu kan kita ingat, dia sudah memahami hukum guntur nih. Makanya dia bisa menggunakan serangan petir dan menahan kesengsaraan surgawi. Nah, sekarang gantian nih. Mempelajari hukum api guys. Tujuannya apa? Mungkin tujuannya untuk bertahan dari serangannya Ye Wuxiang guys. Karena Ye Wuxiang itu merupakan Phoenix kuno yang memiliki kekuatan asli adalah api. Nah, ceritanya Ling Feng pengen counter kayaknya nih, atau mungkin menambahkan kekuatannya, bisa jadi. Oke guys, buat part 293 1C7 nanti kita semua bakal melihat sang senior naga langit itu senang banget. Gimana tidak, mereka memulihkan kekuatan sangat banyak dan menerobos ranah malah. Jadi sebenarnya di sini mereka tuh berusaha menghilangkan atau minimal melemahkan hukum dunia yang menekan kekuatannya Ling Feng. Karena jikalau nggak begitu, kekuatannya nggak bisa maksimal guys. Makanya dia kesulitan bahkan tidak bisa menang melawan Ye Wuxiang. Sehingga piringan giok penciptaan pun dikeluarkan. Dia menyambarkan petir sebesar mungkin lalu menciptakan badai petir besar yang menyambar ke tubuhnya langsung. Tujuannya mempercepat peningkatan kekuatan. Itulah satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk mempercepat kekuatannya dan tidak diganggu kehendak dunia. Mantap. So, kita tunggu lagi di part 293 1C7 ya guys, di minggu depan. Dan satu hal yang pasti cuma di sini, Kobe Movie. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu, oke? Memang pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.